Kalau misalkan kata perang tuh langsung kedengar, apa yang langsung ada di dalam benak pikiran? Apa Indonesia bakal turun nggak dalam situasi kayak gini? Bakal turun Bakal turun. buat JJ. Ready for podcast era. Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di acara yang episode pertama, entah judulnya apa. Jadi kita langsung ke isinya aja, karena kita tuh siapa? Tapi mau jadi apa kalian berdua? Menjadi orang sukses sih, Sukses. jadi manusia intinya. Kalau lo? Menjadi kebanggaan mamanya. Oke, teman-teman gue, jadi kali ini kita akan brainstorming, diskusi, dialog, prolog tentang suatu topik yang topiknya itu bukan tentang cinta, bukan tentang politik, bukan tentang kekuasaan, bukan tentang pemerintah, tapi masih ada kaitannya dengan hal yang disebutkan tadi dan berdampak, yaitu perang. Seperti sesuai yang di thumbnailnya, kan thumbnail apa namanya itu? Background. Kalau backgroundnya ini Background. Lebih Background. oh, foreground. masuk. Oke, jadi kali ini gua akan, sebelum ke perang, kata perang kalau secara spontan disebutkan, apa yang langsung ada dalam benak pikiran lo? Coba gimana kalau menurut lo? Dari gue sih, perang itu suatu kegiatan Ya, atau suatu tindakan untuk mengambil apa yang bukan hak kita. maling dong. Ya, saya sebut. Karena di situ ada pertaruhan. Oh, Setiap peperang itu ada pertaruhan. berarti film. Ya, film pertaruhan. Oh, Kau masuk. Oke. Gitu. Terus? Ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Udah, Jadi berarti udah. intinya tuh perang itu adalah sebuah pertaruhan. Udah berarti. Nah, Berarti udah. udah beres. balik. Oke. Kalau tanggapan dari lu gimana, Dap? Kalau misalkan kata perang tuh langsung kedengar, apa yang langsung ada di dalam benak pikiran? Kalau dari gue ya, Apa langsung muncul Trump gitu? itu juga sih. Jadi kalau dari gue, perang itu lebih ke menentukan dan mengambil menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Oh gitu. Berarti kalau menang poinnya 3. Apa tuh? Ya, menang poinnya 3, kalau seri poinnya 1. Oh, Ya, nanti kita ketemu di BO2. Ya. iya betul. Jadi yang juara siapa? Ini. Tapi yang pasti sih Arsenal gak bakal juara. Ya, Cuman jadi pengangkat klasemen doang. Klasemen. aduh, kacau ini, kacau. Oke, jadi kan sekarang tuh yang sedang booming dan pasti FPP tuh di Benar ya. media sosial gua tuh ya, itu antara Iran versus Israel dan Amerika. Betul gak sih? Betul. Ini Emang lagi hangat-hangat. kalau misalkan kita ngomongin konflik awal mulanya itu kompleks banget sih. Karena di zamannya apa ya? Awal mulanya itu belum ada, kita belum lahir. Betul gak? Jadi kita ngomongin yang ada sekarang Iya. aja mungkin ya. Oke. Jadi di sini gue pengen nanya suatu pertanyaan, yaitu apa tanggapan tentang perang atau konflik yang terjadi saat ini? Dari lu dulu deh. Tanggapan gue tentang perang antara Iran dan Israel juga Amerika. Amerika. Ya. Mungkin tanggapan gue ya, kalau perang itu bisa memicu dan berdampak pada semua negara atau beberapa banyaknya negara gitu kan. Iya. Karena ini sudah bisa disebut bakal perang besar sih. Perang besar. Apakah menurut lo ini tuh bakal jadi perang dunia ketiga? Bisa jadi, udah bisa jadi karena besar kemungkinan gitu ya. Karena udah banyak juga negara-negara lain yang kayak bertindak gitu. Sih. Kalau menurut lo kayak gimana? Menurut gua sih soal peperangan ini, Iya. antara positif dan negatifnya ini kayak udah jelas. Udah jelas. Karena kenapa? Kalian udah lihat sendiri, kayak entah kita pro atau kontranya, ya sih,
kayak contoh dari sosial media kita udah kerasa nih Iya. TikTok yang udah dipegang Amerika buat apa ya Oh buat emang kita sekarang udah mulai kayak. TikTok sekarang udah dipegang Amerika udah bukan China lagi ya. Nah TikTok udah jadi perduitannya Amerika udah buat nuklir lah apalah kayak gitu kan. Nah itu juga itu sebenarnya mungkin dampak negatif buat konten-konten kreator gitu ya. Karena Iya. kenapa sedikit sulit untuk naik. Season Nah lain. itu buat pandangan sebagai rakyat lah ya, bukan sebagai pejabatnya. Tapi yang gua tahu tuh ya Amerika nyerang Iran tuh karena dia memiliki nuklir. Ya Nah, kasih yang katanya berbahaya. Iya, betul. Terus kenapa yang negara-negara lain yang memiliki nuklir nggak diserang Amerika? Contohnya Rusia ya? Iya Rusia contohnya. Rusia. itu namanya cacat mental. Sentimental. Udah kalah mental duluan. Oh berarti udah ini ya auranya udah beda. Positive thinking aja. Mungkin Iran itu nuklirnya lebih berbahaya dari Oh. negara-negara yang lain gitu. Oh. Bisa jadi. Positive thinking aja gitu Iya. kan. Kalau Rusia tuh kekuatan militer nomor 2 di dunia. Oh dulu Yang ya. disenggol Iran. Tapi kalau misalkan Rusia turun nih gimana nih? Turun. Hah? Turun. Indonesia Indonesia turun. Wah, Indonesia Rusia. Oh, Rusia. Rusia. Oh, Iya. Kalau Rusia turun masalahnya gini, sekarang aja kan udah ada Ya. apa yang mengecam itu Rusia atau Iya, Rusia ya? Bukan Rusia sama Vladimir Chinese. Putin. Chinese apa? Enggak, Vladimir Putin mengecam bahwa ke Amerika jika berani menyerang, jika berani apa gitu ya ke Iran, bahwa dia akan turun tangan, akan mengutuk katanya, gitu bahasanya lah, Mengutuk. mengutuk. Jadi batu. Ya batu. Terus kalau konsep mengutuk itu jadi batu. Kalau turun tangan gimana? Turun. Apa gimana? bisa jadi turun. Nah, misi. Oh, kalau angkat tangan kan. Nah, boleh. Oke. Oke, jadi bercerita mikir Amerika berarti beraninya cuma ke negara kayak gitu doang berarti ya. Sebenarnya sih Tapi Bukan. enggak betul bentar sorry tolong dulu nih. Biasanya Amerika tuh dia kalau misalkan nyerang itu berarti dia takut bahkan menjadi apa punya potensi gede. Inilah ibaratnya apa sih ancaman bagi Iya, dia, ancaman. gitu kan. Sisi banyak kata-katanya gini. Anda segan, kami curiga. Oh, oh, Nah, Indonesia ini disegani nih. hmm. Iya nggak sih? ya. Ya. Berarti kita ditakuti gitu maksudnya. Bukan ditakuti. Bukan ditakuti. Tapi kayak bukan suatu ancaman yang terlalu ini. Jadi ya mungkin kita dianggap lemah aja. Betul nggak sih? Jadi keseganan itu tuh seakan-akan menganggap lemah kita gak sih? Iya. Apa karena kita selalu coy? Sebelah. Tadi pernah kan? Jujur. Jujur pernah. Semua orang juga pernah mikir gitu. Pernah mikir gitu. Pernah mikir. Pernah mikir. Apakah negara-negara lain bakal turun tangan dalam konflik ini? Dilihat dari latar belakang, Ya. bukan latar belakang ya, dilihat dari backingan yang kayak contoh Iran yang udah di backing sama Korut, Ya. sama Cina, Ya. sama Rusia. Tapi kalau misalnya Amerika juga pasti punya backingan dong. Nah itu pasti kalau misalnya nanti terjadi peperangan itu yang kemungkinan besar yang gue sebutin tadi itu bakal turun. Ya itu gue juga dapat informasi dari website itu tuh kemungkinan besarnya ya kan perang nuklir. Iya. Iya. Udah jadi udahlah kita juga nggak tahu, kita cuma bisa pasrah. Rudal pun udah di mana-mana sih. Ya Ya iya, rudal di mana-mana, Cok. Iya. Lu punya rudal enggak? Lu punya Beda rudal ini enggak? beda ini. Betul. namanya bukan udah kalau gua mah, sorry, Apa dong? torpedo. Oke, kalau menurut kalian berdua Indonesia bakal turun nggak dalam situasi kayak gini? Bakal turun Bakal turun. buat JJ. Betul. Bikin template yang banyak. Bikin template yang banyak. Sekarang aduh, Nanti ketika ada momen-momen apa kayak hop pas gitu ya misalkan hop. Nah, itu momennya itu JJ. DSS Iya. JJ. Muka kayak kok. ya coba kalau misalnya dari seriusnya ya, Ya. karena Indonesia ini mungkin jadi negara yang bakal mikirin nasionalis.
Jadi dia tuh mungkin bakal ke netral ya. netral. Oke. Bakal ke sisi netral. Ya Swiss mungkin. Swiss netral banget gak sih atau apa ya? Lupa ya. Kalau netral, ntar kita ngomong ke netral nih. Kalau netral gak bisa jalan dong. Bukan. Bukan motor. Iya, Ya, ini kita ngomongin konsep netral nih. Netral tuh dia apakah ikut campur tangan kedua belah pihak atau udah diem? Kalau menurut kalian kayak gimana? Soalnya diem juga netral dong. Ikut Iya campur sih. berdua dalam perdamaian itu berarti netral apa ikut apa memihak? Bukan netral sih. Kalau memihak ke kedua belah pihak itu yang sedang Siapa tahu kan perang itu bermuka dua dong. Hah? Bermuka dua dong bisa kalau gitu. jadi. Bukan netral. Nah, itu maksudnya netral kayak gimana? Tapi yang gua lihat dari kreator yang udah nge-up video tentang netral yang Iya. Indonesia ini alami, jadi itu konsepnya kayak gini. Kita ikut andil soal peperangan ini, Iya. tapi kita tuh sebagai penengah, Penengah. sebagai kayak gimana caranya biar berjalan dengan Damai kembali gitu. Damai. Jadi pencari solusi gitu Ah. Itu jadi untuk tameng negara dong. luar. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya berarti ya. Itu jadi tameng Soalnya, dong itu. yang gue baca sih begitu, tapi kemungkinan besar kalau misalnya terjadi peperangan kita nggak ikut-ikutan. Gitu ya. Keren juga. Tapi kalau menurut gua sih kalau misalnya Indonesia ikut campur nih perang nih, turun tangan, itu menurut gua bakal turun MBG nggak sih? MBG bisa berpartisipasi ya. Iya. Bisa. Betul gak? Bisa. Nah, gini kalau misalkan gua jadi yang ini, misalkan Pak Prabowo ke gua nih. Dan lu urusin tentang MBG nih, MBG lu yang urusin, taktik perang yang lu yang urusin. Gua dengan beraninya. MBG semua racunin. Kita kasih ke lawan. Oh, tuh. Racunin. Iya racunin. Sama siapa racunin? Tapi emang beracun ya? Emang udah. Aduh. Udah Aduh, main saya pinggir mikir. jurang. Oh, Saya nggak ikut. Pinggir enggak. jurang. Tadi maksudnya enggak. Jadi gini loh. Oke. Lanjut. Jadi apa dampak peperangan untuk semua kalangan mungkin ya, atau secara keseluruhan, baik makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik manusia sampai musang, maksudnya mantan cewek ini. Nah, ya ngerti. Dampaknya ya. Ya, Kalau dampak. menurut gua nih bakal berdampak sih ke beberapa negara. Karena perang ini tuh jika terjadi bakal mencakup semua negara ya. Semua negara, maksudnya bukan semua negara, kayak Iya. kebanyakan negara bakal ikut campur ya. Kayak yang tadi disebutin backingan akan turun. Nah, di setiap negara ini kan ada perbatasan lintasan itu, apakah itu tidak berdampak? Kan pastinya berdampak kan. Iya. Nah, betul. Sih. Coba kita kerucutin lagi ke, mungkin jangan ke orang lain dulu lah, diri kita sendiri. Bagi emak kita berdampaknya apa nih? Berdampak sih. Apa? Bahan-bahan pokok gitu kan. betul Iya sih. betul. Ini joget set gua nanti makin booming. Kenapa? Nyari beras. Karena kenapa beras ini udah mulai sulit boy. Iya makin lama tuh karena kenapa inflasi nanti Iya. bakal kenaikan harga. Kita makan apa dong nanti? Lumbung padinya makin berkurang. Kita makan apa dong? Kita makan Oh, gua ngerti kenapa MBG jarang menggunakan nasi kan. Iya. Ya kan? Iya. Roti terus ini Iya. mungkin positifnya aja ya kita untuk mengurangi inflasi ini, kayak nanti jadi kedepannya ada stok beras gitu. Oh, gitu. kita Terus juga kenapa nasinya bolong gitu kan sedikit, nah itu menghemat gitu mungkin itu. Oh, berarti kita berpikir positif aja Iya, gitu ya. betul. Karena di bulan suci Ramadan ini ya buat yang kita umat muslim mungkin ya, harus banyak Tapi positif. kemarin gue dengar berita gitu ya, Pak Prabowo itu terbang ke Teheran, ibu kota Iran kan. Ya, nah jadi Pak Prabowo ini yang gue tahu tuh kemarin tuh ada berita katanya Prabowo terus Benjamin Netanyahu, Donald Trump sama Ayatollah Ali Khamenei itu dia bakal rapat buat memastikan bahwa ijazah PSO ini tidak asli. Oke. Jadi itu ada
sebuah momen besar ya. Iya. Peristiwa berarti. Betul. Soalnya enggak sih, bukan peristiwa. soalnya ini kan Lebih tepatnya mau membentuk sejarah gak sih gitu. iya. Iya. Soalnya kan ini kita bicara tentang dampak. Iya. Berarti buku sejarah makin tebal. Iya. Sebuah ijazah Dirapatkan Pia oleh Solo global gitu. Iya. itu dirapatkan. Iya betul. Sampai sama admin dunia loh. Admin dunia. Tapi berbicara tentang sejarah, menurut kalian berdua sejarah itu ditulis oleh siapa? Sejarah ditulis sama siapa? Oke, itu Sejarah. dulu lah. Sejarah tuh ditulis oleh orang yang menang. Yang menang. Yang menang. Oke. Kalau betul? Ditulis oleh manusia. Enggak. Ini kan kita berbicara soal pihak. Ya, Sekarang gini, ada orang yang jadi peran dalam sejarah, ada orang yang penulis sejarah, dan ada orang yang tidak ada dalam sejarah maupun penulis sejarah. Nah, maksud gua semua orang tuh bisa bikin sejarah masing-masing. Oh, Kalau misalnya ngomongin soal perang, siapa sejarah yang membuat sejarahnya, pelakunya siapa? Iran dan mereka Israel. Penulisnya siapa? Ya mungkin Bisa. ada Oh. jurnalis Ya. yang lain-lain. Nah itulah seperti itu. Tapi kita garis balik dulu ya mungkin ya ke negeri kita sendiri. Itu ini gua sambil jelasin ya, mungkin ini perspektif gua tentang sejarah itu oleh siapa. Kita sejarah ditulisnya kayak tercatat di dalam buku sejarah itu kita dijajah sama Belanda dengan perampasan, terus dijajah, diambil, dirampok dan semacam kata sejenisnya. Tapi nyatanya makin sini kok kayak kebukti bahwa kita tuh nggak pernah dijajah oleh negara lain. Pernah pikiran nggak sih? Kayak contoh aja nih. Ini kan contoh kecil yang paling banyak nih, yang banyak orang tahu. Waktu kemarin banjir di Sumatera, itu Elon Musk tuh ngasih Starlink gratis. Starlink gratis, dan itu sama pribuminya itu di dalam bisnis per jam 20.000 loh. Buset. Jadi 20 seminggu aja nih dosa. malah jadi ini ya, Iya, menguntungin diri sendiri gitu ya. iya. Jadi Daniels mungkin kalau misalkan dia masih hidup sekarang mungkin Ya, ya kayak apa nih? Indonesia juga misalkan. Lu nanya misalkan ke gua, kan gua hidup di Endorse, lu nanya, lu gak menggaji para ini Indonesia, bukan lu menggaji coba. Lu nggak Pitah itu. Iya. Iya. Jadi kalau menurut gua sejarah tuh ditulis atas kepentingan masing-masing. Artinya masing-masing. Karena yang menang pun bakal menulis sejarahnya, yang kalah pun bakal menulis sejarahnya. Contoh kita ke Indonesia dan Jepang. Jepang kan dijajah, Jepang ngejajah Indonesia nih. Indonesia ya betul nulis sejarah Indonesia dan dijajah. Tapi kalau misalkan tanya itu orang Jepang, kayak generasi sekarang nih, apakah Jepang pernah menjajah Indonesia? Jawabannya enggak. Dan itu udah kebukti kayak nih gua banyak itu lewat di banyak sejarah Jepang pun nggak ada. Jepang dan Belanda itu Soal Cinema dong. alam bisa Oh, nggak bisa. Oh, mode berada. Ramadan Karim. jadi nulisnya Jepang dan Belanda itu nulisnya bukan ini tapi sejarah ya. Tapi di nulisnya dia apa namanya bukan menjajah kan. Adalah pokoknya. Iya, pokoknya dia aja. Enggak benar nih. Kan bukan berarti mereka bukan nulis di sejarah mereka bukan menjajah negara kita, tetapi berkunjung ke negara kita. Jadi itu kan. Ini kan. Ini bukan menjajah. Ganjal. Ganjal. Janggal. Hancur. Ganjal. Enggak ada urusan dengan ganjil. Oh, enggak panjang. Ada yang nampak. Oke, jadi kita bicara lagi nih. Itu tentang kematian pemimpin Iran. Yang pemimpinan Ali. Apakah itu
benar adanya atau cuma strategi jalan atau cuma apa? Percaya gak? Nggak tahu sih ya, kemudian karena sekarang banyak internet berita-berita yang Informasi. sabotase Iya. gitu ya, itu kita tuh belum bisa Nggak ada. mengklaim bahwa itu udah benar gitu loh. Iya. Kayak ya udah gimana dia dah gitu nggak sih sekarang gitu, kayak kalau belum dapat faktanya yang mengkonfirmasi aja kan pikirannya, bukan dari negara lain. Tapi yang keren juga konfirmasi kalau nggak salah. Iya. Itu di Instagram Trump itu dia bilang kalau Khomeini is dead. Berarti kalau misalnya udah tersebar kayak mungkin udah banyak orang bisa jadi ya. Ini bisa lihat nih anak muda Khomeini is dead. Oh, rambut pikuk. Berambut pirang. Iya. Ini kan. People in history disebutnya people evil ya. People evil ya? Iya, evil evil ya. Bagus banget. Kalau lu kayak gimana? Tentang kematian kemarin apakah sebuah? Jadi sebenarnya yang jahat yang mana sih? Nah, kompleks sih kalau berbicara. Kadang baik dan jahat tuh nggak bisa dititikin di titik koordinat yang benar-benar tepat. Kadang menurut misalkan si A baik menurut sebagian, si B baik, si B jahat menurut sebagian orang. Tapi ada beberapa yang si B itu baik, tapi si A jahat. Tergantung perspektif. Iya, Perspektif ya. betul. Berarti ada juga orang yang mikir kayak ternyata dia baik, cuma caranya aja yang salah gitu. Bisa jadi sih. Kalau misalkan ini ada lagi ya ke hasil akhir yang didapatkan bagi dunia dan seisinya dalam Setelah perang gimana Bang? Apa hasil akhir yang akan didapatkan oleh dunia itu Iya, semua negara. iya. Maksudnya tuh siapa pemenangnya atau gimana? Bukan, tapi apa hasil akhir yang kalau misalkan nih udah perang dunia ketiga misalkan apa yang terjadi selanjutnya? Apakah dunia riset, apakah dunia makin maju? Maka kita mulai dari nol lagi gitu, Iya. mengembangkan sesuatu. Iya. Kayaknya kita bakal mulai dari awal lagi deh, bukan dari awal sih, kayak bakal banyak yang diperbaiki. Karena Amerika juga kan ini ya apa? Menyuplai enggak sih? Baik apa? Enggak sih gini sih. Banyak negara yang saling bertukar perdagangan lah ya, Perdagangan dunia. Iya, perdagangan dunia. Misalkan Amerika punya ini, Iran punya ini, Rusia punya Ini tuh apa? kan beras gitu. Oh, kan. beras. Beras atau apa. Beras mau lapar nih orang ya. Kopi. Udah gitu enggak gini. Udah gitu kan pasti berdampak juga kan kita. Iya. Saya misalkan kena nuklir, lahan gua kena nuklir. Bahasnya ini harus menghijaukan lagi. Sawit gua misalnya. Tuh, jadi susah gitu kan, mencari beras jadi susah gitu. Oke. Kalau menurut lo kayak gimana? Menurut gue sih dampak setelahnya ya, yang gue pikir gitu ya, karena ini bisa memicu perang ketiga. Iya. Gue tuh khawatir kayak semua barang elektronik itu nggak bisa dipakai. Enggak gitu, enggak seriusan. Karena setelah terjadi perang ketiga nih, digitalisasi bakal hilang berarti kan kayak gitu kan. Bisa jadi kalau misalkan Kayak kata siapa? Albert Einstein. Iya. Ya lo tau kan? Iya. Nah, itu kan bisa jelasin. Internet itu bakal ini kan. Enggak, jadi kalau perang dunia pertama dan kedua sudah terjadi dan perang dunia keempat aku mengetahui bahwa itu akan menggunakan pedang. Dan perang dunia ketiga aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Soalnya teknologi makin berkembang. Di zaman Einstein mungkin bom baru diciptain. Ya. Sekarang pedang, terus kemudian lagi ke nuklir. Dan ntar apa mungkin bisa jadi menghilang terus kemudian
apa namanya punya domain expansion. Listrik teknologi makin canggih sih. Iya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan karena banyaknya rudal yang mungkin contoh kayak gelombang listrik yang bisa mematikan aliran listrik. Iya. Kan banyak sekarang Iya. teknologi kayak gitu. Kayak kepikiran aja gitu nanti pelan keempat dunia keempat tuh kayak kembali ke Teknologi mobil kalau diikutin aja kan itu benar-benar Canggih ya. canggih. Kuat Dan itu juga pakai tank baja. kopernya itu, koper ajudannya itu bukan koper senjata. Senjata itu. Iya itu yang Ya, bawa. pecah. payungnya juga senjata. Karena apa? Karena sudah 6 kali tadi itu bak mau dibunuh tapi gagal. Katanya sih kalau orang baik itu mau dibunuh tuh susah. Itu sih katanya. Coba dicoba Semakin sendirinya. yang mau dicoba mau nggak? Kan gua belum mau. Kayak Kan gua bukan orang baik. gue ya berarti gampang berarti. Gampang mas ya. Oke, kita lihat aja ya. Kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Mungkin pesan atau intisari dari pembicaraan kita kali ini itu apa sih tentang perang kali ini? Apakah kita harus ikut campur? Dari gua ya. Ini untuk negara kita juga kan. Kalau menurut gua kalau Indonesia gimana ya? Ikut campur sebenarnya. Kalau kata gua mending fokus ke negara sendiri dulu deh gitu. Benerin dulu negara kita, baru kita campur. Tapi ikut campur juga harus tahu arahnya kemana. Dan melindungi Israel ya. Iya gitu. Lagi ada Netanyahu kan. Oh, ada varian baru ya sekarang ya, Netanyahu. Iya. Kalau apa namanya? Kalau pandangan gue sih karena gue mewakili warga Indonesia juga, jadi mungkin kita juga sebagai umat Muslim kita cuma bisa berdoa. Yang nggak bisa berpartisipasi, contoh kan kita juga bukan kekuatan militer, Iya. kita juga bukan admin. Ya. Apalagi di dunia kan. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang di luar sana bisa Dilindungi lah. dilindungi oleh Allah SWT, Ya. dan mungkin buat dari kita sendiri lebih memperbaiki lagi, kayak kita harus bercermin karena ini kita udah jauh Minimal ngaca ya. kita udah jauh dari ketertinggalan. Itu kalau misalkan dari gue ya intinya itu kesamaan. Mau udahlah. Udah ya gitu. Kalau gue ya intinya perlindungan berpihak kepada orang yang benar. Oke. Terima kasih udah mikir buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada pesan dan kesannya? Gak ada. Boleh dari Bapak? Pesan apa dulu? Nggak ada. Terima kasih. Sekian. Selamat jumpa kembali di episode selanjutnya. See you next time. And check it out. Bye.